Halo teman-teman pejuang PKN STAN dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga baik semua, sehat semua. Dan bagi yang sedang ambiar hatinya, yang sedang sedih, jangan lama-lama sedih, cepat bangkit. Dan semoga ada kabar baik ataupun ada nasib baik yang akan singgah di kehidupan kalian. Semalam, tepatnya tanggal 6 Mei 2020, ada kabar yang cukup mengejutkan bahwasanya PKN Stat itu tidak buka. Itu versi dari surat Menteri PAN RB ya. Sebenarnya dari yang agak membingungkan sampai dengan detik ini, pihak dari IG officialnya PKN Stan itu belum mengumumkan bahwa mereka tidak buka ya secara resmi. Jadi kelihatannya entah itu masih ada harapan, entah itu hanya delay masalah waktu saja, kita belum tahu. Dan semoga aja dalam waktu dekat ini ada kepastian, dan kita berdoa untuk hal yang terbaik yang bisa kita dapatkan untuk saat ini. Nah, ngomong-ngomong soal sedih, siapa sih yang gak sedih? Kalian sudah berjuang. Untuk yang lulusan 2020 sudah berjuang dari 2019, sudah setahun belajar, sudah beli buku, ikut bimbel, ikut segala macam. Tapi ternyata ketika kalian siap berperang, kok rasanya dikecewain, sakit banget. Saya juga sama ngerasain seperti itu. Dan kan kalian yang akan menghadapi ujian. Saya sendiri kalau digituin, ya Allah, rasanya kecewa sekali. Terlebih lagi untuk teman-teman yang lulusan 2018, ada di antara beberapa member kami di bimbel Bima PKN STAN itu, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, karena ada beberapa di antara mereka yang 2020 ini adalah last shot, kesempatan terakhir mereka untuk daftar. Kita berharap semoga aja 2020 ini bisalah dibuka pendaftaran, ataupun kalaupun tidak buka pendaftaran, semoga di tahun 2021 nanti persyaratan terkait dengan usia itu bisa dilonggarkan menjadi 21 tahun. Nah, di sini selain membahas hal tadi ya, saya sendiri akan sharing gimana sih pengalaman saya dulu lulus STAN. Jadi tenang aja teman-teman, kalau kalian gak bisa daftar di tahun pertama, sama saya juga. Saya dulu lulus tidak bisa langsung daftar. Itu faktornya bukan karena PKN STAN tidak buka, tetapi karena faktor, oke deh kita bahas sekarang. Jadi gini ceritanya. Dulu saya sekolah di SMA terfavorit di Provinsi Lampung. Saya sebut aja ya namanya, sekolahnya itu SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Untuk teman-teman yang sekolah di SMA 2 Bandar Lampung, kita satu alma mater. Nah, jadi saya lulus, kalau ditanya kakak angkatan tahun berapa, saya sering gak jawab karena angkatan tua. Jadi saya lulus dulu tahun 2007 teman-teman. Saya lulus jurusan IPS. Jadi karena namanya sekolah favorit, berarti anak-anak itu, teman-teman saya seangkatan itu disiapkan untuk kuliah di kampus favorit juga. Jadi yang namanya lulusan SMA 2 kuliah di UI, ITB, UGM, Unpad dan lain-lain itu jumlahnya banyak. Jadi ibaratnya pindah sekolah ke sana. Saya sendiri kebetulan jurusannya IPS, dan di IPS itu ada dua kelas. Kelas saya itu ada 32 orang. Dari 32 orang itu, saking favoritnya sekolah itu dulu, 10 orang itu semuanya 10 orang itu diterima di UI. Sisanya banyak di Unila, dan saya beserta dua orang teman lainnya diterima di STAN. Cuman cerita untuk lulus di STAN ini agak berbeda. Berbedanya gini teman-teman. Di 2007 teman saya satu orang itu daftar, kemudian diterima, cewek. Dan sekarang dia kalau nggak salah di Pusdiklat Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Dan saya beserta satu orang teman saya lainnya itu diterima di 2008. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saya tidak daftar di 2007? Kalau teman-teman ini jelas 2020 tidak lulus, tidak daftar karena memang STAN tidak buka. Premis kita seperti itu ya, tidak buka. Akan tetapi kalau saya 2007 dulu, PKN STAN itu buka. Jadi begitu lulus dari SMA, saya ikut tes, kalau nggak salah dulu namanya SPMB ya, karena namanya kan berubah, tapi bukan SPMB PKN STAN, tapi SPMB seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan bareng-bareng.
Saya ambil S1 akuntansi, jurusan akuntansi di Universitas Lampung, dan alhamdulillah keterima. Nah, keterima loh, dari sekitar 1200 yang daftar, yang diterima sekitar 70-an, 72 kalau nggak salah. Dan itu jurusan yang paling favorit. Nah, karena saya sudah megang Unila di tangan, saya kan niatnya memang dari awal itu pengen lanjut ke PKN STAN. Dulu namanya masih Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Akhirnya saya minta sama orang tua kasih kesempatan saya sekali lagi untuk daftar ke kampus STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Cuman kelihatannya pada saat itu orang tua tidak setuju, bukan karena tidak yakin dengan kemampuan saya, tapi mereka bingung karena pada saat itu faktor ekonomi ya. Ya sedih kan kalau misalkan kalian tidak bisa daftar, punya uang nih ikut bimbel dan segala macam, tidak bisa daftar karena PKN STAN nggak buka. Kalau kalian punya kesempatan lagi tahun depan masih kalian kejar. Kalau saya dulu itu faktornya faktor biaya. Kenapa? Yang pertama, kuliah di PKN STAN itu gratis, tapi untuk daftar itu dulu di Lampung belum ada, jadi harus ke Jakarta. Saya harus berangkat ke Jakarta dan itu butuh uang. Kemudian belum lagi biaya pendaftaran di sana kan, itu uang semua. Kemudian kedua, kalaupun saya lulus, itu yang dipikirkan adalah biaya hidupnya, karena kuliah di STAN itu yang gratis adalah biaya hidup, biaya kuliah, bukan biaya hidup dan biaya tinggal. Kalau misalkan saya diterima di sana, ya beda lah ya. Kalau kuliah di Lampung kan tinggalnya di rumah, bisa pulang pergi. Kalau misalkan saya kuliah di PKN STAN di kampus Bintaro sana, paling nggak harus kuliah ya, harus ngekos, belum hidup makan. Itu ilmu bertahan hidup. Mungkin orang tua nggak bisa ngasih sampai sejauh itu. Akhirnya nih, saya tidak diizinkan. Tiba-tiba ada seorang saudara dekat datang ke rumah, ngasih tahu, ya entah ini dia infonya akurat atau tidak. Dia cerita kalau misalkan STAN itu yang pertama tidak gratis lagi ya, terus yang kedua tidak ikatan dinas lagi, dengan segala ceritanya. Entah itu dibuat-buat atau memang dia tidak tahu informasinya, dia ceritalah seperti itu. Akhirnya saya terpengaruh. Jadi kan konyol kalau kalian tidak bisa daftar karena ditutup. Kalau ini saya jelas-jelas 2007 itu pendaftaran dibuka, kemudian infonya yang saya terima itu keliru dan masih gratis, masih ikatan dinas. Akhirnya saya terperdaya karena dua faktor tadi. Yang pertama faktor biaya, itu kita nggak bisa ganggu gugat lah ya, karena keadaan ekonomi pada saat itu ya memang sulit, karena orang tua saya juga harus menyekolahkan adik saya itu 2 dan kakak saya 1. Itu semua posisi sekolah SMA dan SMP, dan masih ada yang perlu dibiayai lagi. Akhirnya karena saya merasa kecewa, 2007 tidak bisa daftar dan tidak tahu juga waktu itu daftarnya bagaimana, karena masih modal nekat. Informasi sedikit sekali, dulu belum ada Instagram, belum ada live YouTube, belum ada video YouTube. HP dulu punya, tapi belum bisa browsing website, itu harus ke warnet. Akhirnya saya putuskan untuk tidak daftar. Itu sedih rasanya. Dan karena saya merasa saya harusnya ada di PKN STAN, nilai yang saya sudah pegang di tangan itu akhirnya saya lepas. Dan itulah sedihnya. Akhirnya apa? PKN STAN tidak dapat, kemudian Unila pun lepas. Akhirnya apa? Selama 1 tahun, selama hampir itu dulu, kalau kalian sedih, kecewa, stres, itu dulu saya juga pernah ngalamin. Stres sampai berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, kuliah enggak, walaupun dulu itu diterima. Jadi begitu diterima, saya ditanyain teman saya, "Yud, lu kenapa nggak daftar?" gitu. Waktu daftar ulang nama lu tuh disebut-sebut di Unila, dan itu bikin broken heart banget deh. Kalau misalkan udah ada TikTok, udah ada story, mungkin story saya ya sama seperti kalian, isinya broken heart gitu, ditinggal pas sayang-sayangnya sama PKN STAN. Jadi saya sempat stres berapa bulan di rumah aja, makan tidur, nggak ada kerjaan, nganggur coy. Lulus sekolah SMA favorit nganggur, bukan karena lu bego,
tapi karena lu nggak beruntung dan kena tipu. Sorry ya, ada iklan. Apa sambil ada iklan ya teman-teman, ini anak saya. Jadi waktu itu sempat stres 4 bulan 5 bulan, kemudian daripada saya nganggur, saya kerjanya itu ya, ini masa-masa perjuangan saya ya. Saya kerja itu di salah satu supplier parfum terkenal, sering iklan juga di TV, tapi nggak kayak orang kantoran deh kalau dibilang kerjanya. Jadi kerjanya itu dulu ngebuka kantor baru, kemudian jadi admin, kemudian nganter barang, ngangkat barang, ngatur barang, itu bertahan 7 bulan. Dan ketika pendaftaran stand dibuka di tahun 2008, saya berpikir ini kesempatan saya nggak mau sia-siakan lagi. Waktu itu beruntung di kantor itu ada fasilitas komputer dengan internet, jadi bisa internetan, bisa searching, kemudian bisa cari-cari soal. Dan di 2008 itu modal saya itu buku satu saya habiskan, saya pelajari mati-matian, saya pelajari sambil kerjanya kadang juga sering nganter barang ke luar kota. Dulu kalau misalkan dilihat, diinget dulu masa itu kayaknya ya masa penuh perjuangan, tapi berkat kerja itu saya berhasil ngumpulin uang ya. Sebenarnya kalau dibilang ngumpulin uang itu enggak juga, karena hasilnya itu cukup untuk hidup sehari-hari aja. Kalau nggak salah bulan Maret atau April 2008 PKN Stan itu buka, dan ketika buka saya sempat bohong sama pimpinan, sama atasan saya bilang saya pengen cuti ke Jakarta dengan tujuan itu ada nikahan saudara di Jakarta. Itu bohong, padahal itu untuk daftar ke PKN Stan. Akhirnya dengan keberanian, dengan cara nekat, saya berangkat ke Jakarta, kemudian numpang ya di tempat saudara, nginep di tempat saudara. Waktu itu ada sepupu saya, dia waktu itu mau kuliah di UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, dekat kampus PKN Stan di Bintaro. Jadi saya minta tolong sama dia, tolong dong anterin ke kampus Stan, karena saya nggak tahu, nggak punya persiapan apa-apa. Saya berangkat ke kampus PKN Stan itu siang dengan membawa syarat-syarat pendaftaran. Dengan syarat pendaftaran itu saya tidak tahu kalau misalkan yang namanya Stan itu pendaftarnya, peminatnya itu puluhan ribu, hampir 100.000 pada saat itu. Jadi waktu daftar di kampus Stan, saya daftarnya di kampus Stan ya teman-teman. Begitu saya datang siang, itu antrian udah ada sekitar 100 meter deh. Kalau untuk teman-teman mahasiswa Stan yang tahu, itu dari simpang 3 gedung P sampai dengan masuk gedung G, itu antriannya. Dan saya datang ke kampus itu posisi siang, yang mana sebenarnya orang itu udah ngantri dari subuh untuk daftar aja ngantri subuh. Jadi beruntung untuk teman-teman yang sekarang pendaftaran online, jadi kalian bisa daftar tanpa ngantri. Kalau dulu tuh ngantri bener-bener berdiri, jadi orang tua atau teman yang mendamping itu mengantri di sisi lain, cari tempat duduk, ngadep, ngantri. Dan yang saya ingat sama sepupu saya yang nemenin waktu itu, dia bilang ini kalau misalkan ditunggu sampai selesai ini 1000 tahun ini bakal ngantri. Jadi segitu panjangnya antrian, dan satu antrian itu bisa 4 baris orang ya, kalikan aja sekitar 50-100 meter. Nah, melihat kondisi seperti itu kan saya sendiri shock. Wah, kalau misalkan ngantri dari siang ini kapan bisa masuknya? Akhirnya saya punya akal, melihat celah di situ. Jadi di batas antrian paling depan itu ada tiang. Jadi ada orang nunggu di sana. Jadi saya pura-pura apa ya? Pura-pura sebagai orang yang nemenin. Jadi begitu, ayo masuk, sebagian masuk.
Akhirnya disuruh masuk, saya nyelinap di situ. Pas panggilan kedua, akhirnya saya berhasil. Jadi ke sepupu saya yang awalnya underestimate ini bakal selesai antriannya di hari itu sampai dengan maghrib mungkin, itu dia ketawa aja ngeliat cerdas juga bisa masuk sampai situ. Akhirnya masuk di gedung G di tahun 2008 itu, mendaftar, dipanggil, jadi sistemnya duduk, verifikasi berkas itu manual semua, nggak pakai online, nggak pakai web, pokoknya bawa berkas. Pokoknya kalau kamu kehilangan berkas atau lupa berkas, itu kalian bakal pulang lagi dan ngulang lagi dari subuh. Dan itu sebenarnya sebelumnya juga harus bayar terlebih dahulu. Saya nggak tahu, jadi syarat-syaratnya dicek, ternyata belum pembayaran. Akhirnya apa? Saya menuju ke Bintaro. Jadi sebelum masuk ya, sorry, agak kelompat di ceritanya. Jadi sebelum ke Bintaro itu harus bayar di Bank Mandiri di Bintaro. Jadi sekitar ada 1 kilo itu pindah lagi ke Bintaro untuk bayar. Kebetulan dipermudah langkahnya di sana. Saat dipermudah itu, tadinya yang antriannya banyak, akhirnya dibuat antrian khusus untuk pembayaran tiket stand sendiri. Akhirnya balik lagi ke kampus, yaitu ngantri tadi, ngantri pas di dalam. Akhirnya selesai. Begitu sudah selesai, saya sama sepupu saya jalan lewatin antrian yang paling akhir, dan itu sampai dengan sore antriannya itu masih panjang. Dan akhirnya saya berhasil daftar di situ di PKN Stan, dan kebetulan dapat tesnya di kampus Stan juga kalau nggak salah, di gedung B. Dulu itu gedung B itu aula, sekarang ruang dosen. Dan akhirnya di gedung B itu saya ikut tes. Jadi kalau misalkan 2007 saya menderita sedih, kecewa, putus asa karena nggak bisa daftar, 2008 saya langkahnya dipermudah. Dari yang nggak tahu cara pendaftarannya, dipermudah untuk transfernya pakai slip loh, manual. Kalau sekarang bisa transfer kalau nggak salah kan, pakai slip. Kemudian balik lagi harus ngantri, yang dari harus ngantri itu tidak ngantri jadinya. Kemudian tes di kampus PKN Stan dan balik ke Lampung kan. Dari selesai pendaftaran itu nggak langsung tes, jadi balik dulu ke Lampung, masih lanjut kerja. Kemudian bohong lagi sama atasan, karena atasannya sorry ya, orangnya agak pelit dan rese gitu. Jadi bohong lagi dengan alasan yang sama, masih ada acara nikahan di Jakarta. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta untuk tes. Nah, untuk tes, saya tesnya di gedung B. Kemudian dari gedung B itu saya sendiri naik angkot waktu itu dari Kebayoran Lama ke Bintaro. Naik angkot, nggak punya motor, nggak bisa naik taksi, yang lain itu diantar orang tua naik taksi. Kemudian ujian pun saya ada kelemahan, waktu itu kan berlaku nilai mati. Kalau sekarang kan TPA, TBI, kalau dulu ada tes bahasa Indonesia dan tes bahasa Inggris. TPA-nya 120 soal, kemudian tes bahasa Indonesianya ada 39 soal, ada 21 soal kalau nggak salah ya. Kemudian TBI-nya ada 20 soal, 21 soal, total 180 soal kalau nggak salah. Tes bahasa Indonesianya ada 21 soal, kemudian tes bahasa Inggrisnya tes bahasa Indonesia ada 39 soal, tes bahasa Inggrisnya ada 21 soal. Dan itu saya tidak menguasai bahasa Inggris, tapi saya punya strategi waktu itu. Nilai mati adalah sepertiga, jadi saya hembat semua di TPA, karena ini kertas kan bisa bolak-balik, isi TPA kemudian ke TBI, loncat-loncat. Waktu itu selesai TPA saya hembat semua, TPA saya tinggikan nilainya. Begitu di TBI saya hanya ngerjakan 7 yang paling yakin saya kerjakan, sisanya kalau ada tambahan syukur, kalau enggak sisanya saya tembak semua. Itu dulu strategi saya. Akhirnya selesai ujian, saya sempat ketemu sama teman saya yang dulunya satu angkatan, sekarang dia kakak kelas di STAN, karena dia lulus lebih dulu 2007. Akhirnya saya temuin dia, saya ngobrol tentang, dia nanya kenapa lo baru daftar sekarang. Dulu saya cerita 2007 itu sepupu saya cerita kalau STAN itu udah nggak gratis lagi kuliahnya dan nggak diangkat lagi jadi PNS, dan dia semua bantah itu. Nggak kok, bohong katanya, STAN itu sampai dengan detik ini masih gratis, gua nggak bayar kuliah dan lulusnya tetap jadi PNS. Dan disitulah
kekecewaan terbesarnya lagi muncul ya, kenapa sih sampai dibohongin sama saudara sendiri gitu. Jadi itulah sampai dengan ini ya, sampai dengan saya tes. Sebelumnya waktu saya daftar itu saya nggak ngomong lagi sama orang tua mau ke Jakarta. Saya cuma bilang gini sama orang tua, "Mak, mau berangkat ke Jakarta." "Ngapain?" "Oh, daftar stan." "Ada uangnya?" "Ada." Dan uangnya sebenarnya nggak ada waktu itu, cuma nyisihin sebagian untuk biaya pendaftaran 100.000, biaya ongkos, dan masih kurang. Saya minjem uang 150.000 rupiah. Bayangin, saya daftar pakai uang sendiri, nggak pakai uang orang tua berangkat. Cuman bilang doain aja, saya mau tes STAN ke Jakarta. Dan alhamdulillah itu saya lulus di 2008. Lulus SMA 2007, nggak bisa daftar bukan karena STAN nggak buka, karena kena tipu dan karena nggak ada biaya. Itu sedih. Tapi 2007 itu saya nggak mau menyerah, saya tetap belajar. 2008 saya kerja, kemudian ada hasilnya, dan tetap belajar teman-teman. Paling penting itu tetap belajar, saya nggak berhenti belajar. Dan 2008 berhasil lulus. Kalau saya nggak belajar 2008, gimana saya caranya bisa menghadapi soal? Balik lagi, saya sorry ya, lulusan SMA favorit jadi kuli itu kan sedih rasanya. Ya kuli lah bahasanya, walaupun kerja megang komputer tapi disuruh orang itu. Dan ke pasar, ke toko-toko, ikut nganpas pakai mobil box itu jadi bagian cerita yang nggak bisa dilepaskan dari perjuangan saya lulus ke STAN. Akhirnya 2008 saya lulus ke STAN. Pengumuman itu, ini tradisi di Pekenstan itu, biasanya pengumuman itu datangnya dari teman terlebih dahulu. Karena apa? Karena website STAN pasti down waktu dia mengumumkan daftar nama-nama yang lulus ke Pekenstan. Itu kan diumumkan di web. Daftar aja yang kemarin pakai sistem online itu mungkin udah siapkan server yang paling bagus, itu bisa down, apalagi pas pendaftaran. Jadi saya dapat informasi saya lulus itu dari SMS teman saya yang tadi yang selesai ujian saya temuin di kampus STAN, namanya Mbak Dwi. Dwi bilang, "Yud, selamat ya lu lulus sama Nukong," katanya. Ah, yang benar katanya. Saya nggak percaya, cuman saya kasih tahu orang tua, saya lulus ke Pekenstan. Mereka senang, cuman saya bilang sebelum ada buktinya, sebelum ada pengumumannya, jangan dulu senang, jangan dulu diceritakan. Akhirnya ini kalau kalian ya kuliah sekarang, sekolah sekarang itu bisa jarak jauh, bisa mengakses semua lewat handphone. Saya dulu untuk mengakses pengumuman pendaftaran itu lewat warnet teman-teman. Kalian itu sekarang udah mudah, bimbel banyak, online, bank soal banyak, tryout bisa gratis, PDF dibagi gratis, grup belajar gratis, bagi-bagi informasi tinggal modal searching. Kalau zaman saya dulu itu mesti ke warnet, dan saya cuma punya uang berapa waktu itu, kalau nggak salah 10.000, itu untuk ongkos naik angkot ke warnet di Tanjung Karang, di jalan Amir Hamzah dekat SMA saya dulu. Dan saya punya uang itu cuma untuk ngeprint daftar lampiran yang ada nama saya di situ. Bayangin, saking dulu dengan segala keterbatasannya, akhirnya saya bawa itu ke orang tua dan bisa dijadikan dasar saya ngasih tahu orang tua kalau saya keterima STAN. Dan orang tua bahagia banget dong, senang banget tahu saya diterima STAN. Cuman ada masalah lain sebenarnya. Begitu saya keterima di STAN, nggak mungkin kan nggak diambil gara-gara lagi masalah biaya. Akhirnya orang tua memutuskan saya harus tetap kuliah. Jadi untuk teman-teman yang sebenarnya ceritanya panjang sampai saya bangun, kenapa saya mau bikin bimbel online harga 100.000 yang gak masuk akal, bisa diakses unlimited 100 tahun, paketnya ada ratusan. Itu ada ceritanya. Salah satu alasannya ya, saya melihat perjuangan saya dulu. Kenapa jangan ada deh orang yang kena tipu lagi mau masuk STAN,
diurungkan niatnya gara-gara keliru informasi stan nggak gratis lagi. Nanti saya bakal cerita di video selanjutnya karena video ini aja udah hampir setengah jam ya. Jadi untuk menutup yang sesi ini, pokoknya buat teman-teman di 2020 ini, pokoknya jangan patah semangat, ikuti jalan takdirmu. Karena apa? Karena orang itu, kalau Dahlan Iskan bilang punya jatah gagal, kalian itu bukan gagal, kalian itu cuman pengen dilihat oleh Tuhan kalian sejauh mana sih kalian itu serius. Kalau kalian serius, 2020 nggak buka, 2021 kalian tetap perjuangkan. Itu aja. Kemudian ketika kalian memang niatnya ke stan, nggak peduli kalian itu gagal berapa kali, itu kalian tetap coba. Saya aja yang nggak punya kesempatan di kali pertama, saya tetap semangat walaupun harus kerja banting tulang, ibaratnya ya jadi kuli lah, tapi akhirnya bisa menyempatkan waktu untuk belajar, bisa menyempatkan waktu untuk ujian. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton video ini yang sama seperti saya, lulus SMA nggak langsung kuliah, tapi kerja dulu. Ada beberapa member yang untuk daftar gabung 100.000 aja mereka harus nabung, walaupun mereka itu kuliah atau sekolah masih dalam tanggungan orang tua. Ada beberapa teman itu yang memang harus kerja membantu perekonomian keluarganya, kemudian di tengah sela-sela kesibukannya masih mempersiapkan dirinya, meluangkan waktunya, uangnya untuk ikut bimbel, ikut tryout, untuk belajar. Kalian yang punya fasilitas hidup, punya orang tuanya punya mobil, ke sekolah pakai motor, kemudian bisa ikut bimbel mahal, jangan patah semangat. Karena apa? Ini cuma sedikit dari ujian kalian masuk ke stan. Ujian terberat kalian masuk stan itu bukan ujian SPMB-nya, tapi ujian menguji konsistensi kalian, kemauan kalian, semangat kalian, kemudian seberapa besar keinginan kalian membanggakan orang tua. Sudah deh, pokoknya boleh sedih tapi nggak boleh berlarut-larut, boleh kecewa tapi tidak boleh memutuskan semangat. Untuk teman-teman, saya mohon maaf kalau misalkan pelayanan saya pribadi, Bima PKN Stan itu siapa? Saya pribadi, saya sendiri bikin soal sampai dengan dari jam 9 malam sampai jam 12 malam di sela-sela kantor. Kalau nggak ada kerjaan, saya bikin soal untuk kalian semua. Saya kecewa dengan kondisi yang terjadi kemarin, tapi saya nggak mau. Saya sudah memprediksi apapun yang terjadi, saya tetap harus memperkaya wawasan ilmu kalian, memperbanyak fitur, menambah soal, menambah pembahasan, memperbaiki pembahasan, dan sampai dengan semalam saya masih buat materi SKD TWK Pancasila 5 bab saya buat, plus 120 soal saya perbaiki semua pembahasannya. Tapi begitu Kemenpan keluarin pengumuman, ya sudah, apapun yang terjadi, Bima PKN Stan tetap jalan, dan teman-teman yang sudah jadi member harus tetap belajar. Jadi untuk sesi ini 30 menit saya cukupkan. Untuk teman-teman, pokoknya jangan patah semangat. Saya bakal lanjutin cerita ini tentang gimana saya bertahan hidup di kampus PKN Stan selama 3 tahun. Betapa sakitnya saya, sampai sakit 2 kali nggak bisa pulang ke rumah orang tua karena nggak cukup ongkos. Gimana kakak saya itu membiayai saya dari hasil kerjanya harus bagi 2. Dimana saya bertahan hidup di PKN Stan sampai akhirnya saya punya motivasi untuk bikin bimbel yang murah, terjangkau, lengkap, bisa diakses ribuan kali hanya dengan 100.000. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap berdoa yang terbaik untuk teman-teman member. Kalian masih tetap bisa bergabung, baik itu yang katanya nggak bisa daftar lagi, semoga aja tahun depan masih bisa sampai 21 tahun ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.